Setelah rekan-rekannya dibawa semua ke ibu kota pusat untuk membangun sebuah perusahaan baru bernama Starlight di sana, kini Zhao Zeng pun bisa fokus dalam menjalani misi dari training center. Peringkat Zhao Zeng dalam pelatihan pun semakin meningkat berkat ia dapat dengan tenang terus berburu monster-monster ular. Dan setelah memburu selama setengah bulan, pada akhirnya dirinya juga berhasil meningkat ke tingkat 13. Ketika dirinya sedang beristirahat setelah perburuan panjangnya, tanpa diduga ternyata ada juga peserta pelatihan lain yang secara kebetulan ada di dekatnya juga. Orang itu hanya bisa memakan makanan kering sembari terus bersiaga ketika sedang berada di wilayah liar. Akan tetapi, mereka cukup terkejut karena tiba-tiba mencium aroma masakan yang lezat dan apalagi ketika mereka mencari dari mana aroma itu berasal. Mereka malah melihat sumber aroma itu berasal dari seorang seniman bela diri tingkat 13 yang malah sedang santai-santainya tidur di alam liar. Hal itu pun sontak membuat mereka terkejut sekaligus kesal. Karena bagaimana bisa ada orang yang bisa santai di tempat seperti ini seperti halnya sedang berpiknik. Dan mereka pun memutuskan akan memberikan pelajaran pada orang itu. Zhao Zeng yang langsung menyadari kedatangan mereka, lalu menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Apa yang akan kami lakukan? Kami akan mengajari betapa kacaunya dunia ini. Dan bersama-sama mereka pun langsung menyerang Zhao Zeng. Serangan salah satu orang itu hanya menghancurkan tempat tidurnya Zhao Zeng. Aku menebak bahwa kalian semua ini adalah sampah. Aku benar-benar sudah lelah dengan orang-orang macam kalian, ucap Zhao Zeng yang lalu dengan cepat menghabisi dua orang yang menyerangnya. Rekan-rekan pengganggu yang sebelumnya bersembunyi pun langsung keluar dan terkejut melihat keadaan rekan-rekannya yang telah mati. Dan ketua timnya juga marah-marah kepada anak buahnya karena tak terima bagaimana bisa seorang seniman bela diri tingkat 13 mampu mengalahkan dua orang anak buahnya. Kenapa memangnya? Apa kau pikir seniman bela diri tingkat 13 tak bisa membunuh orang? Seorang seniman bela diri tingkat 13 berani memasuki hutan ini sudah merupakan hal yang tak bisa dipercaya, bukan? Terlebih lagi, kalian tidak pernah menduga alasanku berani ke tempat ini seorang diri. Dan dengan bodohnya memprovokasiku. Di dalam novel ataupun komik, para penjahatnya bahkan tak sebodoh kalian ini, ucap Zhao Zeng sembari memberikan isyarat kepada naganya untuk menyerang. Dan semburan api dari naganya Zhao Zeng lantas menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Dan beberapa jarahan dari penjahat itu pun Zhao Zeng ambil semuanya. Namun Zhao Zeng juga menyadari bahwa jarak perolehan poin antara dia dengan peserta lain selisihnya terlalu jauh dan dirinya berpikir masih harus bekerja keras untuk dapat mengejarnya. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke Devil Swamp. Di tempat itu terlihat Zhang Wei, orang yang dikalahkan Zhao Zeng sebelumnya, sedang bersama dengan rekan-rekan timnya. Bersama dengan ketua timnya, mereka semua hendak menuju ke tempatnya hewan bermutasi babi hidung panjang tingkat 20 berada. Tiba-tiba Zhang Wei memberitahukan bahwa ia mendengar suara pertarungan yang berarti juga sedang ada tim lain di tempat itu. Ketua tim pun langsung bergegas pergi menuju sumber suara untuk melihat tim mana yang sedang bertarung. Ternyata, yang sedang bertarung adalah Zhao Zeng. Dengan seorang diri, ia melawan hewan bermutasi babi berhidung panjang tingkat 20. Dan di tengah kesibukannya melawan hewan itu, dirinya juga menyadari bahwa ada orang yang sedang mendekat. Sedangkan di sisi lain, Zhang Wei dan yang lainnya juga telah melihat bahwa yang sedang bertarung itu adalah Zhao Zeng. Mengingat sudah lama sekali mencari-cari keberadaan Zhao Zeng tapi tetap tidak ketemu, namun tanpa disengaja malah menemukannya di tempat tersebut. Mereka pun benar-benar sangat tidak menduganya. Ketua timnya Zhang Wei lantas meminta untuk tidak menyerang dan lebih baik melihat kemampuannya Zhao Zeng terlebih dahulu. Zhao Zeng yang masih terus bertarung dengan babi bermutasi juga tidak menduga bahwa orang-orang itu belumlah menyerang. Dan menurutnya itu sangatlah bagus, karena dirinya dapat menghabisi babi bermutasi itu terlebih dahulu. Dengan pergerakan yang gesit dan sangat cepat, Zhao Zeng menghindari setiap serangan sembari terus menyerang babi tersebut. Sedangkan pihak musuh juga mulai mengakui bahwa Zhao Zeng memanglah berkemampuan. Hanya saja meskipun Zhao Zeng memiliki pergerakan yang gesit, tetap saja, menurutnya serangannya takkan mampu menembus armornya babi bermutasi tingkat 20 itu. Hingga di saat Zhao Zeng menggunakan skill Flash Slash untuk melukai babi itu, orang yang tadi meremehkannya pun sontak terkejut karena bagaimana bisa Zhao Zeng menembus pertahanannya. Zhao Zeng yang kini berada di ketinggian, kemudian menggunakan backstep
yang membuatnya meluncur dengan cepat ke arah kepala babi dan langsung menumbuk kepala babi menggunakan daggernya. Tidak, bocah ini memiliki potensi yang mengerikan. Kita harus segera membunuhnya sebelum ia tumbuh dan menjadi lebih kuat. Bunuh dia! Kita harus membunuhnya. Hanya di saat dia mati, kita akan bisa menjaga posisi 5 besar kita, ucap ketua tim musuh yang sangatlah kesal. Zhao Zeng juga mulai menyadari dengan niat membunuh dari lawan yang bersembunyi, dan setelah menghabisi babi itu, dirinya lantas melarikan diri secepat mungkin. Akan tetapi, kapten tim lawan mampu mengejarnya dengan sangat cepat dan tak akan membiarkan Zhao Zeng lolos. Zhao Zeng menyadari dengan kecepatan musuh yang seperti itu ia tak akan bisa melarikan diri. Hingga pada akhirnya, ia mengingat bahwa masih memiliki sebuah skill yang belum pernah ia gunakan. Dan serangan dari lawan pun lalu membuat Zhao Zeng terhempas dengan sangat kuat. Tak ada jejak darahnya. Aku yakin seranganku mengenainya terlebih dahulu, ucapnya yang merasa yakin dirinya telah menghabisi Zhao Zeng. Akan tetapi, sepertinya kau tidak sekuat yang aku kira, ucap Zhao Zeng. Yang lalu ia berpikir seandainya serangan skillnya mampu mengenai lawan terlebih dahulu, maka dipastikan skill damage transfer akan bekerja, yang mana selama 3 detik, damage yang ia terima akan dikembalikan kepada lawannya. Musuhnya pun sontak terkejut karena ia pikir seharusnya serangannya itu sudah cukup melumpuhkan Zhao Zeng. Namun Zhao Zeng yang kemudian masih baik-baik saja, lantas berterima kasih kepada musuhnya karena telah membantunya melarikan diri. Dan kemudian secepat mungkin Zhao Zeng kembali melarikan diri. Usaha musuhnya untuk mengejar Zhao Zeng ternyata tidak berhasil, karena tanpa jejak Zhao Zeng telah menghilang dari pandangannya. Dan ia pun hanya bisa berteriak memanggil nama Zhao Zeng tanpa ia sadari bahwa Zhao Zeng masih berada di dekatnya dalam posisi yang tak terlihat. Akhirnya Zhao Zeng mampu melepaskan diri dari kejaran musuh yang tingkatannya lebih kuat darinya. Namun dikarenakan ia juga telah melihat bahwa musuh itu bernama Zhang Ruocheng, maka Zhao Zeng memastikan bahwa ia akan membalas perbuatannya. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi, dan ia sangat terkejut dengan laporan yang ia dengar dari telepon tersebut. Sedangkan di tempat lain, rekan-rekan Zhao Zeng dari perusahaan Starlake sedang diserang oleh seseorang yang mengaku bahwa perusahaannya adalah yang berkuasa di tempat tersebut. Lansi yang diserang habis-habisan oleh musuh lantas membuat rekan-rekannya dari Starlake ikut membantu. Hanya saja kemampuan mereka ternyata masih berada di bawah lawan dan tak mampu menghadapinya. Sembari mengancam Lansi, orang itu mengaku bahwa dirinya berasal dari perusahaan Breakwing, yang merupakan perusahaan peringkat ketiga di ibu kota. Melihat equipment yang dikenakan orang Starlake sangat bagus, jadi ia meminta agar mereka semua menyerahkan senjata dan armor mereka. Dengan begitu mereka akan dibiarkan kembali hidup-hidup. Hei, kami bukanlah anak-anak lagi. Berhentilah mengucapkan hal yang omong kosong. Bahkan jika kau memiliki perusahaan Breakwing sebagai pendukungmu, pada akhirnya kau hanya akan menyesalinya. Berani-beraninya kau bicara padaku. Siapa yang memberikan keberanianmu itu? Tiba-tiba muncul asap di tengah-tengah mereka yang kemudian Zhao Zeng juga telah berada di antara mereka. Melihat kaptennya telah kembali, orang-orang Starlake lantas senang melihatnya. Sedangkan pihak musuh yang melihat kapten mereka ternyata hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 13, lantas mentertawakannya dan hanya menganggap bahwa ketua mereka itu hanya sekedar akan memberikannya tambahan uang. Di sisi lain, ada musuh yang secara diam-diam akan menyerang Zhao Zeng. Akan tetapi, dapat dengan mudah dihindari Zhao Zeng. Hal itu pun sontak membuat musuh sangat kesal dan lalu mulai bersama-sama untuk menyerang. Kalian memang benar-benar tolol. Beberapa saat kemudian, di gedung perusahaan Breakwing, mereka telah mendapatkan laporan bahwa beberapa orang mereka telah ditahan oleh perusahaan Starlake. Presiden Breakwing yang sangat kesal dengan hal itu lantas menanyakan apa yang telah terjadi. Anak buahnya lantas menjelaskan bahwa sebenarnya orang-orangnya yang terlebih dahulu menyerang. Namun tak tahu kenapa malah mereka yang ditangkap hidup-hidup. Dan kini perusahaan Starlake meminta ganti rugi sebesar 47 kristal hitam tingkat rendah jika ingin tahanannya dilepaskan. Sekedar tim berisikan sedikit orang saja berani-beraninya mengancam Breakwing. Aku akan membawa beberapa orang untuk menghabisi mereka semua, ucap Zhao Chongguang yang juga merupakan direktur perusahaan Breakwing. Direktur Zhao, ketua PAN sedang berada di tangan mereka. Mereka mengancam akan membunuh mereka di depan kita semua jika kita sampai menggunakan kekerasan. Sekalipun aku menyuruh mereka melakukan hal itu, akankah mereka berani melakukannya?
Presiden Brightwing lantas meminta informasi mengenai tim tersebut. Anak buahnya yang sudah mengirimkan seseorang untuk mencari tahu identitas mereka. Lantas ia meminta untuk menunggunya sebentar lagi. Hingga akhirnya seseorang menghubungi untuk memberikan laporan mengenai identitas tim yang sedang dilawan. Dan ternyata informasi itu pun sontak membuat mereka sangat terkejut. Dan kemudian melaporkan pada presiden bahwa situasi saat ini mungkin akan sangat merepotkan. Sedangkan di tempat Zhao Zeng berada, rekan-rekannya bertanya pada Zhao Zeng, apa mungkin perusahaan peringkat ketiga seperti itu akan bersedia memenuhi permintaannya dan mengerti akan permasalahannya. Zhao Zeng lalu menjawab untuk tak perlu khawatir, karena dipastikan mereka akan menyetujuinya. Bahkan, jika mereka mengirim seseorang untuk membunuh, maka dirinya sendiri juga tak akan segan-segan untuk menghabisi siapapun yang datang nantinya. Ternyata Zhao Zeng juga telah dibantu rekannya dari aliansi bisnis, yaitu Sanji, untuk mencari tahu informasi mengenai perusahaan Brightwing. Dan Sanji melaporkan bahwa Direktur Brightwing, Zhao Chongguang, telah berangkat dengan membawa kristal yang diminta dan ia juga datang seorang diri. Zhao Zeng yang sangat berterima kasih atas bantuan Sanji itu pun lantas Sanji meminta Zhao Zeng agar tak perlu segan-segan lagi untuk menghubunginya jika memerlukan bantuan lagi. Dan tak selang lama kemudian, datanglah mobil yang dibawa Direktur Zhao. Sembari melihat kedatangan Direktur Zhao itu, Zhao Zeng juga berpikir bahwa setelahnya berhasil menyelesaikan training, maka siapapun yang mampu bertahan hidup hingga akhir otomatis akan mendapatkan identitas sebagai menteri di ibu kota. Dan hal itu membuatnya berpikir, bahkan sekalipun itu adalah perusahaan Brightwing, mereka pastinya akan sadar bahwa ada garis yang tak bisa mereka lewati. Bertarung dengan menteri adalah pilihan yang sangat bodoh, dan beruntungnya pihak Brightwing ternyata cukup pintar. Direktur Zhao lalu turun dari mobilnya dan menyapa Zhao Zeng. Namun dirinya juga cukup terkejut karena ternyata ketua tim musuh ternyata tingkatannya sangatlah rendah. Direktur Zhao, aku tak pernah menduga bahwa Direktur Zhao akan datang secara pribadi. Apa kau membawa kristal yang cukup? Aku tak akan membiarkan mereka pergi jika sampai kurang satu kristal pun. Kau memang sangat berani. Tahukah kau, aku mampu menangani kalian semua seorang diri. Tidak. Kau tidak bisa. Kau itu memang benar-benar sombong. Jika bukan dikarenakan fakta bahwa Burial Area tak ada lagi orang yang tersisa, apa kau pikir seorang seniman bela diri tingkat 13 dapat diperkenankan memasuki training center dan berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi menteri di ibu kota? Ya, berkualifikasi atau tidak, itu bukanlah kau yang memutuskan. Hahaha, hentikan omong kosongmu. Apa kau menginginkan kristal ini? Akan kulihat apa kau mampu untuk mengambilnya? Baiklah kalau begitu. Benar-benar tak takut mati ya. Jangan salahkan aku jika kau sampai terbunuh. Untuk berurusan denganmu, aku tak memerlukan armor ataupun senjata. Dan kau boleh menyerangku terlebih dahulu. Baiklah, jangan salahkan aku jika aku menyerangmu terlebih dahulu. Karena nantinya kau tak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Direktur! Apa yang dia katakan itu benar. Jangan biarkan dia menyerang terlebih dahulu. Atau jika tidak, kau tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Hah? Diam kau. Aku akan menghukummu setelah kembali. Baik, cepatlah. Jangan buang-buang waktuku. Baiklah. Dengan cepat Zhao Zeng menggunakan flash slash yang membuatnya tiba-tiba sudah berada tepat di hadapannya Direktur Zhao. Hal itu pun sontak membuat Direktur Zhao yang terkejut lalu memilih untuk menyerang. Akan tetapi Zhao Zeng sudah terlebih dahulu memberikan stun kepada Direktur Zhao dan membuatnya kini tak lagi mampu bergerak. Sial, ini benar-benar berakhir. Dia telah menggunakan pergerakan itu lagi. Beberapa saat pun berlalu. Pada akhirnya, Direktur Zhao mulai sadarkan diri dan dirinya yang terkejut melihat wajah Zhao Zeng berada tepat di hadapannya lalu bergegas untuk bangkit. Direktur Zhao yang kini benar-benar terlihat shock atas hal apa yang telah terjadi pada dirinya, lalu mengambil bungkusan yang ia bawa dan langsung menyerahkannya pada Zhao Zeng. Dan kemudian dengan membawa semua tahanan, dirinya lantas pergi meninggalkan tempat itu begitu saja. Kabar mengenai Direktur Zhao yang telah dikalahkan oleh tim kecil bernama Starlight dengan cepat beredar. Semua orang di segala tempat tengah ramai membicarakan tim baru tersebut, apalagi setelah mereka mengetahui bahwa ketua tim itu juga adalah salah satu peserta di training center bernama Zhao Zeng. Maka mereka pun berpikir bahwa kedepannya mereka tak boleh sampai memprovokasi tim Starlight itu. Zhao Zeng lalu menerima telepon dari Presiden Lu, yang ternyata Presiden Lu sedang meminta Zhao Zeng untuk mencarikan material tingkat 22.
Meskipun sebenarnya Zhao Zeng cukup keberatan untuk menerima permintaan tersebut, dikarenakan untuk mendapatkan material tingkat 22 harus menuju ke tempat di mana seniman bela diri tingkat tinggi berkumpul. Jadi pastinya akan sulit untuk mendapatkannya. Akan tetapi, Presiden Lu tetap bersikeras meminta bantuannya Zhao Zeng karena ia sangat percaya dengan kemampuannya warga Zhao. Dan selain itu, Presiden Lu juga mengatakan bahwa seandainya Zhao Zeng benar-benar bisa mendapatkan material tingkat 22 itu, maka kedepannya equipment yang dimiliki Zhao Zeng juga akan jauh lebih kuat daripada yang sekarang ini. Tapi, Zhao Zeng juga sebenarnya sudah tahu bahwa nilai dari material tingkat tinggi seperti itu adalah bernilai kristal berwarna pelangi. Jadi tetap saja Zhao Zeng sudah pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkannya. Tingkat 22 ya. Untuk saat ini mungkin hanya Pulau Kyushu saja yang memilikinya. Tetapi di sana pasti akan ada banyak sekali seniman bela dirinya. Oh ya, dengan Xiao Shao, bukankah seharusnya aku bisa mencapai tempat yang sebelumnya belum ditemukan? Dan tak perlu mengulur-ngulur waktu lagi, Zhao Zeng pun langsung menaiki naganya untuk menuju ke tempat yang sangat jauh, ke tempat yang kemungkinan hanya ada sedikit orang. Singkat cerita, setelah sekian lama Zhao Zeng terbang, pada akhirnya mereka sampai ke suatu wilayah yang mana terdapat hujan salju di tempat itu. Xiao Shao pun lalu menurunkan Zhao Zeng di tempat tersebut, dan Zhao Zeng benar-benar tak menyangka bahwa perintahnya untuk terbang jauh ternyata membuatnya benar-benar dibawa ke tempat yang sangat jauh, dan itu merupakan daratan terbengkalai yang dipenuhi salju dan tak ada satupun pemukiman di sana. Tiba-tiba Xiao Shao menggali salju di depannya, dan ternyata di dalamnya terdapat monster yang telah membeku. Zhao Zeng yang sangat yakin bahwa monster itu pasti memiliki kristal berwarna pelangi di dalamnya, lalu langsung membedahnya, dan ternyata memang benar dugaannya. Ia mendapatkan kristal berwarna pelangi, dan dirinya pun berpikir bahwa ia sudah datang ke tempat yang tepat. Namun Zhao Zeng meminta Xiao Shao untuk tidak makan kristalnya dulu, dan memintanya agar membawanya ke tempat di mana Xiao Shao pergi berburu. Dan Xiao Shao pun lalu kembali terbang dengan membawa Zhao Zeng. Zhao Zeng sangatlah heran apa benar itu adalah tempat yang dituju oleh Xiao Shao, dikarenakan apa yang ada di sekitar hanya terlihat hamparan salju saja. Namun tiba-tiba Xiao Shao meraung. Raungannya itu lalu menciptakan pusaran angin bersalju di depannya. Kemudian Xiao Shao memasuki pusaran angin itu dan terus masuk menuruni pusat anginnya. Dan tanpa diduga, mereka pun sampai ke suatu tempat misterius yang subur dan tak lagi bersalju. Di tempat itu juga ada kawanan hewan buas green scale dengan tingkatan yang tak dapat diketahui oleh Zhao Zeng, yang artinya Zhao Zeng juga menyadari bahwa makhluk itu jauh lebih kuat darinya. Akan tetapi, tiba-tiba Xiao Shao malah meluncur untuk menyerang green scale tersebut. "Hei, apa yang kau lakukan? Aku memintamu membawamu ke sini, bukan untuk membawaku dan lalu bertarung dengannya." Namun, pertarungan sudah terlanjur terjadi. Xiao Shao dan Green Scale sudah sama-sama akan menembakkan serangan api, dan kemudian ledakan akibat beradunya dua tembakan pun terjadi. Zhao Zeng yang terjebak di posisi berbahaya itu tanpa diduga, hal tersebut juga memicu peningkatan kekuatannya. Dirinya berhasil meningkat menjadi seniman bela diri tingkat 14 di tengah situasi berbahaya itu. Namun, Zhao Zeng tetap meminta agar tak bertarung lagi dan memintanya untuk segera mundur, karena jika sampai kalah maka ia akan kehilangan segalanya. Dan pada akhirnya Xiao Shao menuruti perintah Zhao Zeng dan kemudian berhenti bertarung. Singkat cerita, Zhao Zeng dan Xiao Shao lalu memutuskan untuk beristirahat guna menenangkan diri, karena bagaimanapun juga ia baru saja berhadapan dengan salah satu hewan buas tingkat tertinggi di dunia. Tiba-tiba terjadi suatu hal yang salah pada Xiao Shao dan membuatnya memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Dan setelah melihat apa yang dimuntahkan Xiao Shao, Zhao Zeng langsung mengetahui bahwa itu adalah sisik miliknya Green Scale Beast. Sisik yang ukurannya sangatlah besar, dan Zhao Zeng yakin bahwa pastinya itu sudah sangat cukup jika dijadikan material untuk equipmentnya. Setelah beberapa saat beristirahat, Zhao Zeng yang kini telah bersiap diri, lalu bersama Xiao Shao kembali lagi untuk menyerang Green Scale Beast. Di saat kedua monster sedang saling menggigit, pada saat itulah Zhao Zeng turun tangan untuk membantu dan memberikan serangan stun pada Green Scale Beast, dan dengan kondisi lawan yang tak lagi bisa bergerak, Xiao Shao pun dapat menghabisi lawannya dengan mudah. Kerjasama antara Xiao Shao dan Zhao Zeng pun terus berlanjut, hingga 1 minggu kemudian Zhao Zeng pun mendapatkan satu kantong penuh berisikan material
yang rencananya akan ia gunakan untuk dijadikan beberapa set equipment dan senjata. Hingga pada akhirnya, Zhao Zeng menemukan satu mangsa jenis lainnya dan bersama dengan Xiao Shou mereka pun lantas akan menangani mangsa tersebut. Tak jauh dari lokasi Zhao Zeng berada, ternyata juga ada 3 orang seniman bela diri asing yang berasal dari negara lain. Salah satu dari mereka bernama Norwich yang berada di tingkat 24. Mengingat monster-monster di depan berada di tingkatan yang lebih tinggi, Norwich lantas meminta kedua temannya untuk tetap tinggal dan dirinya sendiri yang akan maju ke depan. Kedua rekannya lalu menyetujuinya begitu saja karena memang Norwich yang merupakan bagian dari tim Wargat diharapkan akan bisa meningkat menjadi tingkat 25 dan itu juga akan membuatnya menjadi seniman bela diri terkuat di negaranya. Norwich terus melangkah maju melawan badai salju yang sedang terjadi hingga tiba-tiba dirinya mendengar suara pertarungan dan setelah ia memeriksanya, ternyata itu adalah Xiao Shou yang sedang memakan mangsanya. Norwich sontak terkejut melihat monster naga raksasa itu, dikarenakan ia sangat tahu bahwa seharusnya tak ada monster seperti itu di tempat tersebut. Xiao Shou yang sadar ada orang asing lantas meraung, sedangkan Norwich yang ketakutan langsung menyembunyikan dirinya. Namun ternyata, Xiao Shou hanya pergi begitu saja dari tempat itu. Norwich yang melihat masih banyak bagian tubuh yang belum dimakan naga itu, lantas mencoba mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan jarahan cuma-cuma. Akan tetapi di saat ia akan mengambil beberapa bagian tubuh monster itu, tiba-tiba muncul Zhao Zeng di belakangnya dan mengaku bahwa itu adalah mangsanya. Norwich sontak terkejut melihat ada orang Asia di tempat itu, dan apalagi dia cuma tingkat 14. Tak peduli dengan Zhao Zeng, Norwich langsung akan menyerangnya, sedangkan Zhao Zeng yang menyadari bahwa hal seperti itu pasti akan terjadi, lantas memanggil Xiao Shou untuk kembali. Dan benar saja, tak perlu waktu lama, Xiao Shou langsung muncul di hadapannya Norwich. Norwich sontak terheran-heran karena bagaimana bisa naga itu kembali lagi. Dirinya lalu juga segera melarikan diri dari tempat itu. Namun Zhao Zeng yang tidak mengizinkan orang itu pergi, lantas mengejarnya dan dengan cepat melompat dan meluncur dari atasnya Norwich. Norwich yang masih sangat yakin serangannya Zhao Zeng tak akan berguna dan hanya menganggap Zhao Zeng sekedar mencari mati. Namun ternyata, Zhao Zeng hanya menggunakan skill Disruption untuk membuat Norwich tak bisa bergerak dan kemudian menyerahkan sisanya kepada Xiao Shou untuk menghabisi orang tersebut. Dan beberapa saat kemudian, Norwich pun telah tewas dihabisi Xiao Shou. Sedangkan Zhao Zeng kini juga mulai mengerti mengapa banyak orang yang senang membunuh orang lain di alam liar, karena memang dengan cara itu dapat dengan mudah mendapatkan banyak jarahan. Meskipun sangat disayangkan orang kuat seperti Norwich belum bisa dikalahkan Zhao Zeng seorang diri, karena memang kemampuannya saat ini belum mampu untuk menghadapinya. Sedangkan di negara asalnya Norwich, kematian Norwich ternyata dapat langsung diketahui oleh intelijen negara tersebut. Sedangkan di ruangan meeting juga sedang membicarakan di mana lokasi sinyal dari Norwich terakhir terlihat. Dan Andrew, Direktur Pusat Intelijen, juga memberitahukan bahwa sinyal tersebut secara tiba-tiba menghilang, yang juga menandakan Norwich terbunuh dengan sangat cepat. Di depannya juga ada Valoga, Ketua Federasi Serikat Eurasian, yang kemudian menanyakan hasil penyelidikannya. Andrew lalu menjawab, jika menilai dari luka yang dialami Norwich, itu terlihat seperti disebabkan oleh serangan monster yang aneh. Itu dikarenakan senjata dan semua kristalnya juga ikut menghilang. Jadi kemungkinannya telah ada seseorang yang kebetulan melewati tempat tersebut dan lalu mengambil semua harta milik Norwich. Mendengar hal itu, Valoga lantas meminta untuk segera menginvestigasi market dan melihat jika ada pedangnya Norwich yang dijual. Jadi mereka pun bisa menginvestigasi kematian Norwich lebih dalam lagi dan menemukan kebenarannya. Kembali ke tempatnya Zhao Zeng, sembari terus terbang di atasnya Xiao Shou, dirinya juga memeriksa levelnya saat ini yang masih kurang 45 level lagi untuknya mencapai level 180. Karena di level 180, ia akan bisa menggunakan semua equipment tingkat God. Dan jika saat itu tiba, maka semua usahanya akan menjadi lebih cepat. Dan untuk saat ini, dirinya akan membiarkan peserta lain agar mereka dapat menikmati tempat pertama mereka. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke perusahaan Julie di Burial Area. Seorang ilmuwan sedang meneliti material yang dibawa Zhao Zeng yang ternyata berada di tingkat 24. Sedangkan di ruangan lain, Presiden Lu yang juga telah menerima informasi tersebut lantas berterima kasih kepada Zhao Zeng dan ia bersedia untuk membayarnya. Namun ternyata
Zhao Zeng mengajukan sebuah syarat jika memang Presiden Lu ingin membelinya. Syaratnya adalah Zhao Zeng ingin agar perusahaan Julie membuat satu set armor untuk dirinya menggunakan material tingkat 24 itu. Dan Zhao Zeng juga bersedia akan memberikan keuntungan sebesar 20% kepada perusahaan Julie. Presiden Lu lantas langsung menerima permintaannya Zhao Zeng. Tapi kemudian Zhao Zeng juga mengatakan bahwa dirinya juga memiliki sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Tapi karena itu sangat penting, jadi Zhao Zeng meminta agar tidak ada orang lain yang tahu. Presiden Lu lantas menyuruh bodyguard-nya untuk keluar terlebih dahulu. Setelahnya tidak ada orang lain, Zhao Zeng pun lalu menunjukkan potongan kecil dari sisiknya Green Scale Beast. Presiden Lu yang langsung tertarik pada material tersebut langsung mengambilnya untuk melihatnya lebih dekat. Dan ia sangat yakin bahwa ukurannya bukanlah menjadi masalah. Karena yang terpenting adalah energi yang terkandung di dalamnya. Dan dari sisik tersebut, Presiden Lu sangat yakin bahwa itu pasti tidak lebih rendah dari tingkat 24. Untuk memastikannya, Presiden Lu langsung bergegas pergi ke tempat penelitian dan menyuruh semua orang di dalamnya untuk segera keluar. Menggunakan alat pengukur yang canggih, kini diketahui bahwa sisik itu sebenarnya berada di tingkat 30. Presiden Lu pun sontak langsung terkejut setelah mengetahui hasilnya. Dan saking senangnya langsung memeluk Zhao Zeng begitu saja sembari berterima kasih kepadanya. Hingga pada akhirnya ia mulai tersadar akan kelakuannya dan melepaskan pelukannya sembari meminta maaf pada Zhao Zeng. Hal itu dikarenakan ia sangat bersemangat mengenai impact dari material tersebut yang sudah pasti membuat perusahaan Julie akan semakin maju. Zhao Zeng pun lantas memaklumi hal tersebut, tapi ia juga meminta agar Presiden Lu juga harus membuatkan 2 dagger untuknya dari material tingkat 30 tersebut. Presiden Lu pun menyanggupinya dan bahkan ia sendiri yang akan mengerjakannya. Dan 1 minggu kemudian, satu set equipment menggunakan material tingkat 24 dan juga sepasang dagger dari material tingkat 30 telah selesai dibuat. Zhao Zeng yang langsung memeriksa dagger barunya, lalu tidak heran lagi bahwa dagger tersebut memiliki nilai penetrasi lebih dari 30. Dikarenakan Presiden Lu belum memberikan nama pada dagger tersebut, Zhao Zeng pun lalu memberikannya nama King Lin. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke training center. Direktur menduga bahwa jalannya training kali ini akan mulai dipenuhi dengan masalah. Hal itu dikarenakan ketua perserikatan telah mengirimkan perintah resmi untuk mulai memberikan misi kepada para peserta. Dan direktur sangat penasaran apakah para peserta akan saling bernegosiasi dan lalu menyelesaikan misi bersama-sama atau tidak. Karena bagaimanapun, niat sesungguhnya diadakan pelatihan tersebut adalah untuk memilih seniman bela diri terbaik. Jadi hanya mereka yang mampu bertahan sajalah yang mampu membuktikan seberapa tinggi nilai mereka. Platform misi kini secara resmi telah diluncurkan. Para peserta juga telah menerima pembaruan tersebut, termasuk juga dengan Zhao Zeng. Dan Zhao Zeng yang telah memperkirakan adanya suatu misi, dirinya lantas sangat bersemangat untuk mengikuti misi tersebut. Beberapa saat kemudian setelah platform misi diluncurkan, Ketua Shen lalu mengumpulkan semua rekannya dari Burial Area untuk membahas hal tersebut. Dengan adanya sistem misi seperti itu, mereka memperkirakan bahwa banyak peserta akan membentuk suatu tim. Karena memang menjalankan misi secara solo akan membuatnya menjadi mangsa bagi tim yang lain. Menyadari hal itu, Zhao Zeng lalu beranggapan bahwa memang sebaiknya untuk tidak menyerang satu sama lain sekalipun jika berada di dalam tim. Meskipun hal itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa tim mereka lebih kuat dari tim lainnya. Ketua Shen yang menyadari betapa berbahayanya sistem misi tersebut, lantas memilih untuk bermain aman dan tidak akan mengikuti misinya. Meskipun hadiah yang ditawarkan sangatlah bagus, dan ia juga meminta agar rekan-rekan yang lain diberitahukan untuk tidak mengikutinya juga. Namun Jianlang memberitahukan Zhao Zeng bahwa ia tetap bisa mengikuti misi tersebut, karena jika Zhao Zeng memanggil naganya, maka dipastikan tim-tim lawan itu tak akan ada yang mampu menghadapinya. Zhao Zeng pun tetap berpikiran bahwa ia hanya akan memanggil naganya sesuai dengan kondisinya nanti, dan untuk saat ini ia akan mencari misi yang cocok untuknya terlebih dahulu. Keesokan harinya di training center, daftar misi yang dapat diambil peserta telah diumumkan. Terdapat 3 pilihan misi yang dapat dipilih, antara lain misi 1, misi tingkat S, yaitu mengalahkan Silver Snake Kings, tingkat 22, hadiah 30.000 poin. Misi 2, misi tingkat A, yaitu untuk mencari tanaman herbal bunga ungu bermutasi,
hadiah misi adalah 15.000 poin. Dan yang terakhir, misi 3, berupa misi tingkat S, yaitu mencari hard disk yang sangat rahasia. Hard disk itu bisa ditemukan di lantai 61 gedung Yang Zixing, distrik ke-6 yang juga merupakan kawasan perkotaan. Ketiga misi tersebut Zhou anggap semua cocok untuknya, tapi menurutnya misi ketiga adalah yang paling cocok. Itu dikarenakan tempatnya yang berada di kawasan perkotaan, jadi dipastikan akan dipenuhi oleh poison zombie, dan itu tidaklah sulit baginya. Para peserta sudah memilih misi yang ingin mereka ambil, dan di misi ketiga juga terlihat sudah ada 50 orang yang mengambilnya. Begitu pula dengan Zhou Zeng. Dirinya juga lalu mengambil misi ketiga. Mengingat sudah ada 50 orang yang akan memperebutkan satu buah hard disk, dirinya pun lantas bersemangat untuk segera mengerjakan misi tersebut. Singkat cerita, dengan menaiki Xiaoshou, Zhou Zeng dapat dengan cepat sampai ke distrik 6. Mengingat saat ini jumlah peserta yang mengambil misi ketiga sudah ada 113 orang, dirinya langsung terjun begitu saja dari punggungnya Xiaoshou agar bisa sampai lebih cepat. Dan kemudian menggunakan parasut, ia terus mendekati gedung di mana hard disk itu berada. Singkat cerita, parasut Zhou Zeng ternyata hanya mampu mendarat di tengah-tengah kerumunan poison zombie. Namun Zhou Zeng dapat dengan mudah melewati zombie-zombie tersebut dan akhirnya sampai di depan gedung Yang Zixing. Dirinya langsung memasuki gedung dan terus menaiki tangga hingga ke lantai 67. Hingga sampailah ia di lantai 67 dan melihat ada suatu ruangan yang ternyata sistem alarmnya masih berfungsi meskipun sudah bertahun-tahun terbengkalai. Akan tetapi Zhou Zeng malah menjadi penasaran bagaimana jadinya seandainya keamanan datang, dan dirinya yang malah akan semakin menyukainya jika akan ada keamanan yang datang untuk menangkapnya. Dirinya pun langsung menghancurkan pintu tersebut begitu saja. Suara alarm pun langsung terdengar setelahnya Zhou Zeng menghancurkan pintunya. Sedangkan di luar gedung, terlihat beberapa pesawat tempur juga sudah mendekati gedung, yang ternyata pesawat itu ditumpangi oleh timnya Zhang Ruocheng. Zhang Ruocheng beserta semua anggota timnya lalu turun dari pesawat tempur itu dengan terjun payung, dan Zhang Ruocheng masih merasa bahwa dirinya adalah yang tercepat sampai di tempat tersebut. Hingga tiba-tiba dirinya mulai mendengar suara alarm dari dalam gedung yang menandakan bahwa sudah ada orang yang lebih dulu sampai di tempat misi. Sedangkan di dalam gedung, Zhou Zeng sudah sampai di mana hard disk disimpan. Hanya saja ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali CPU. Dan Zhou Zeng tidak tahu di CPU yang mana hard disk itu berada. Tak mau ambil pusing memilih CPU yang mana, Zhou Zeng pun lalu mengambil semua CPU tersebut dan menyimpan semua di inventorinya. Dan kemudian ia bergegas pergi keluar dari gedung tersebut. Namun sesampainya di atap gedung, dirinya melihat rombongan timnya Zhang Ruocheng yang juga akan segera tiba. Zhang Ruocheng sontak terkejut melihat sudah ada Zhou Zeng di atas gedung. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa Zhou Zeng lah yang telah memicu suara alarmnya. Zhang Ruocheng lantas menantang Zhou Zeng agar tidak melarikan diri jika memang ia pria. Namun yang dilakukan Zhou Zeng selanjutnya, dirinya malah mengambil tongkat besi dan kemudian melemparkan ke arah parasutnya Zhang Ruocheng. Kerusakan pada parasutnya lantas membuatnya terjatuh dengan sangat cepat ke permukaan. Namun terjatuhnya dari ketinggian ternyata tak cukup mampu untuk menghabisinya. Zhou Zeng yang menyayangkan hal itu lalu tidak mempedulikannya dan kemudian bergegas pergi dari tempat tersebut. Melihat kaptennya jatuh, anak buahnya lalu ikut turun menyusul Zhang Ruocheng. Meskipun belum mati, tapi ia juga telah terluka cukup parah karena terjatuh. Dan oleh karena itu, dirinya benar-benar akan membuat Zhou Zeng membayarnya. Kemudian Zhang Wei juga menyampaikan, terlihat Zhou Zeng tidak membawa hard disknya, jadi kemungkinan Zhou Zeng belum mendapatkannya. Setelah mendengar itu, Zhang Ruocheng lantas memerintahkan semuanya untuk membersihkan semua zombie di sekitar dan kemudian pergi memasuki gedung untuk mendapatkan hard disknya. Singkat cerita, Zhou Zeng sudah sampai di training center kembali. Dirinya langsung menuju ke resepsionis penerimaan misi untuk melaporkan misinya. Awalnya, si resepsionis mengatakan bahwa jika Zhou Zeng mau mencari misi, cukup dengan cara memilih langsung dari jam tangannya. Namun, ketika Zhou Zeng mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan penyelesaian misi, sontak resepsionis itu pun sangat terkejut dan tidak percaya, karena memang belum ada satu hari sejak misi itu diluncurkan. Dan apalagi, Zhou Zeng datang dengan membawa semua hard disk di semua CPU, membuat orang-orang tak percaya bahwa Zhou Zeng mampu membawa itu semua seorang diri. Sedangkan di area 6, orang-orang dari timnya Zhang Ruocheng masih sibuk menghabisi zombie di sekitar gedung.
Hingga pada akhirnya, di jam tangannya menunjukkan bahwa misi yang ia ambil telah diselesaikan oleh Zhao Zeng. Sontak Ruo Chen sampai muntah darah karena terkejut, dan ia langsung sangat kesal karena sudah seharian penuh ia membasmi zombie hanya untuk hal yang percuma. Sedangkan Direktur Training Center juga sangat terpukau dengan keberhasilan Zhao Zeng yang mampu menyelesaikan misi kurang dari waktu sehari, dan mulai penasaran dengan cara seperti apa ia melakukannya. Hanya saja, Direktur telah mendapatkan sebuah informasi bahwa Zhao Zeng memiliki monster besar sebagai kartu asnya, dan kemungkinan ia juga telah menggunakannya untuk menyelesaikan misi tersebut. Sedangkan di tempat lain, ternyata usaha Zhao Zeng tidak sampai di penyelesaian misi ketiga saja. Dirinya juga kini langsung menuju ke Pulau Kyushu untuk mengambil misi pertama, yaitu menghabisi Silver Snake King tingkat 22. Zhao Zeng menyadari bahwa hampir semua seniman bela diri terkuat juga mengambil misi tersebut. Hanya saja ia yakin bahwa mereka pasti tak memiliki penawar racun untuk mengatasi racun di area itu. Jadi dipastikan mereka belum mampu menyelesaikannya. Usaha Zhao Zeng untuk membuktikan dirinya kepada semua orang melalui training center masih terus berlanjut. Setelah berhasil menyelesaikan misi tingkat S sebelumnya dengan sangat cepat, dirinya kini masih akan berusaha menyelesaikan misi tingkat S yang lainnya lagi, dan bersaing dengan para seniman bela diri kuat dari daerah lain. Bagaimana aksi Zhao Zeng selanjutnya? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.